Justru saya minta tolong si Hera ini dibawa ke psikolog, diperiksa. Dari kepolisian diperiksa deh si Hera ini. Di balik tuduhan kekerasan yang viral, Erin mantan istri Andre Taulany kini balik menyerang tanpa ampun. Anak-anaknya disebut sampai marah dan malu karena privasi mereka diacak-acak. Erin juga mengaku trauma dan mulai curiga ada permainan besar di balik semua keributan ini. Tak berhenti sampai di situ, pernyataan paling mengejutkan akhirnya keluar. Erin secara terang-terangan meminta mantan ART-nya diperiksa psikologisnya. Duh, makin panas aja ya Iginars. Kira-kira bakal ada fakta baru apa lagi setelah ini? Di tengah ramainya tuduhan yang menyeret nama Erin alias Rinwartia Trigina, mantan istri komedian terkenal Andre Taulany, ada dampak lain yang disebut paling membekas bagi keluarganya. Bukan hanya soal nama baik yang dipertaruhkan, tapi juga kondisi anak-anaknya yang disebut ikut terguncang karena privasi mereka tersebar di media sosial. Erin mengaku anak-anaknya merasa marah dan tidak nyaman setelah foto dan video aktivitas mereka di rumah disebarkan oleh mantan ART, Hera, tanpa izin di media sosial. Nah, saya juga bingung nih, kenapa dia bisa men-take down. Jadi kayaknya anak saya tuh tahu nih akhirnya, oh gitu kan, anak saya marah tuh, oh my god ini privacy aku loh, ini kok ya mungkin dia ngasih tahu marah banget anak-anak, apalagi Dio ya, oh pokoknya ya, mama sabar ya, anak-anak tuh sampai kayak gitu, mama sabar ya kalian juga ya. Bahkan beberapa unggahan disebut memperlihatkan area pribadi seperti kamar hingga aktivitas sehari-hari anak-anaknya. Menurut Erin, anak-anaknya memang tidak keberatan berfoto dengan siapapun. Namun mereka tidak pernah tahu kalau foto tersebut akan diunggah ke media sosial dengan caption yang dianggap vulgar dan memalukan. Iya dong, maksudnya izin foto doang, tapi dia nggak tahu kalau di-upload dan kata-kata captionnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau minta foto sih anak saya sama siapa aja mau, sama ketemu di mall sama siapa mau foto. Tapi maksudnya nggak tahu dengan kata-kata yang terlalu vulgar ya. Cuma pakai celana dalam doang, pakai kaos oblong itu kan udah menyerang ya. Malu gitu teman-temannya dia kalau misalnya tahu itu kan malu mas, privacy, privacy apalagi kamar kasur, kamar mandi, di videoin iya. Erin juga menyoroti salah satu unggahan yang membahas penampilan anaknya di dalam rumah. Hal itulah yang disebut membuat anak-anaknya malu karena menjadi bahan pembicaraan teman-teman mereka. Anak-anak tuh sampai kayak gitu, mama sabar ya kalian juga ya, kalian juga sabar, mohon maaf nih gara-gara ada kasus seperti ini kalian jadi ditanya-tanya sama teman-teman kalian ya, maksudnya ya udahlah, anak-anak tuh udah. Dan rupanya Iginars, Erin mengaku baru mengetahui unggahan-unggahan tersebut setelah diberitahu oleh teman dekatnya. Sejak saat itu, anak-anaknya disebut mulai merasa privasi mereka benar-benar terganggu. Namun rupanya, dampak dari kasus ini tak berhenti hanya pada rasa malu dan kemarahan anak-anak Erin. Di balik sorotan publik yang terus memanas, Erin mengaku ada trauma yang kini membekas dalam dirinya. Kasus yang viral ini ternyata tidak hanya berdampak pada citra Erin di mata publik. Pengalaman tersebut rupanya membuat Erin mulai kehilangan rasa percaya terhadap orang baru yang masuk ke dalam rumahnya sendiri. Dengan santai, Erin membantah isu soal dirinya yang di-blacklist oleh penyalur. Ia bahkan mengaku saat ini masih mendapat banyak tawaran ART dari berbagai yayasan penyalur. Namun setelah kasus yang terjadi, ia memilih untuk lebih selektif dan tidak lagi sembarangan menerima pekerja baru. Kini, Erin mengaku lebih nyaman mencari ART dari rekomendasi teman atau orang yang sudah dikenal. Ia juga menegaskan ingin mencari pekerja yang memang sudah memiliki pengalaman dan bisa dipercaya. Alhamdulillah sih enggak, cuma saya jadi trauma gitu. Jadi kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya udah pernah ambil nawarin gitu, misalnya masih nyari nggak Bu gitu.
Terus udah gitu saya bilang sebentar dulu deh gitu, saya nyarinya maunya nggak mau dari penyalur aja, dari temen-temen aja, dari temen-temen dari kampung langsung gitu. Tapi yang udah pengalaman kerja, saya maunya kayak gitu aja sekarang. Jadi lebih selektif lah sekarang. Di sisi lain, Erin merasa dirinya menjadi sasaran hujatan publik sejak tuduhan tersebut viral di media sosial. Ia mengaku mentalnya terganggu karena banyak orang langsung menilai dirinya tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Menurut mantan istri Andre Taulany itu, pemberitaan yang berkembang membuat nama baiknya rusak dan berdampak besar terhadap kehidupan pribadinya. Sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia, nama baik saya, buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Laporan baru pasal pencemaran nama baik dan atau seperti apa? Udah, kan saya udah bikin laporan fitnah dan pencemaran nama baik, dan undang-undang ITE-nya ada 2 laporan. Tekanan demi tekanan yang datang ternyata bukan cuma membuat Erin merasa terpukul, tapi juga memunculkan kecurigaan baru. Di tengah hujatan publik dan ramainya opini liar di media sosial, Erin mulai mempertanyakan motif di balik semua tuduhan yang menyeret namanya. Di tengah konflik yang kian memanas, Erin bukan hanya membela diri, tapi mulai menyerang balik dengan pernyataan yang langsung bikin publik terkejut. Secara blak-blakan, Erin meminta pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi psikologis Hera. Menurutnya, selama ini publik hanya mendengar satu sisi cerita tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Justru saya minta tolong si Hera ini dibawa ke psikolog, diperiksa dari kepolisian diperiksa deh si Hera ini. Nah, harusnya begitu. Jadi mohon ya agar pihak dari yang dibela siapa, Ibu Rieke Diah Pitaloka atau dari DPR, silakan tolong Hera ini diperiksa deh psikologisnya bagaimana. Jadi jangan cuma sepihak, dan saya juga bisa buktikan CCTV-nya semua. Erin juga mengklaim memiliki bukti CCTV dan saksi yang bisa membantah tuduhan kekerasan yang sempat viral di media sosial. Karena itu, kuasa hukumnya meminta masyarakat tidak langsung menghakimi sebelum proses hukum berjalan secara lengkap. Dan saya juga bisa buktikan CCTV-nya semua. Jadi memang kami menghimbau untuk kepada masyarakat untuk tidak ada penghakiman secara sepihak ya, yang akan berpotensi memperkeruh situasi ini gitu, lebih daripada situasi aslinya. Tidak cukup sampai di sana Iginars, pihak Erin juga membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke DPR, Komnas HAM hingga Komnas Perempuan demi menyampaikan versi mereka secara resmi. Ini dalam waktu dekat, klien kami mungkin juga akan RDP ke DPR ya untuk mengimbangin pemberitaan dari Hera atau pengaduan dari Hera ke DPR. Dan saya akan kasih bukti-buktinya supaya bisa didengar dari 2 pihak ya, karena yang di berita ini kan hanya dari sisinya Hera gitu. Sementara kan DPR itu kan memang tempat kita untuk menyuarakan apa yang terjadi, itu hak semua warga negara ya, secara konstituen itu kita punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi kembali lagi untuk proses hukum itu kan adanya di aparat penegak hukum. Nah itu pun kita akan patuh untuk mengikuti prosedur hukum yang nanti akan dijalanin. Tapi di satu sisi kita juga akan menyampaikan keterangan dari pihaknya Bu Erin ke DPR, dan mungkin juga kami akan bersurat ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Iya, benar. Untuk anak-anak laporan sendiri gimana? Kasus panas yang menyeret nama Erin dan mantan ART-nya ini pun kini masih terus bergulir. Di tengah saling bantah, laporan polisi hingga perang opini di media sosial, publik masih menunggu siapa yang benar-benar berkata jujur dan siapa yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan hukum.
Lantas bagaimana menurut kamu Iginars? Akankah konflik ini berujung damai atau justru semakin membuka fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.